Selamat berjumpa kembali di Ubaja Borneo Channel 128. Pada hari ini, saya ingin berjumpa kembali dengan Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ingin mengucapkan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga terus dikuatkan dan terus di bawah naungan lindungannya, sehingga kita terus memperoleh damai dan sejahtera di dalamnya. Pada hari ini, saya datang kembali ingin membicarakan mengenai rumah panjang. Keberadaan rumah panjang ataupun lembaga-lembaga yang ada di rumah panjang dan kegiatan-kegiatan yang berlaku di rumah panjang pada zaman pemerintahan Belanda. Artinya, nanti saya akan menyampaikan bagaimana keberadaan rumah panjang, pengakuan rumah panjang, dan lembaganya, kegiatan di rumah panjang, baik kegiatan yang berkaitan dengan penghidupan mereka, ataupun kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan seni atau adat istiadat dan etika yang berlaku di rumah panjang pada zaman pemerintahan Belanda. Kita sama tahu bahwa kita belumlah merdeka. Artinya kita masih di bawah kekuasaan bangsa. Kalau saya menyebutnya bangsa Belanda lah. Pemerintahan Belanda. Semuanya apabila kita perhatikan di sejarah bahwa Belanda berkuasa di yang namanya Indonesia itu 350 tahun. Menurut pemikiran mereka bahwa dia berkuasa atas kita. Tapi saya ingin kemukakan kepada kita, apakah orang-orang terdahulu merasa diri mereka atau menyerahkan kekuasaan dan rakyat mereka supaya diperintah oleh Belanda, sehingga kita dianggap sebagai daerah jajahannya? Apakah bangsa kita atau kita pernah merasa orang tua kita zaman dulu, kakek nenek kita terdahulu, apakah mereka merasa bahwa mereka itu terjajah oleh Belanda? Atau mereka percaya bahwa mereka tinggal di wilayah mereka, wilayah yang diberikan oleh, yang diperoleh oleh kakek nenek mereka terdahulu, sehingga mereka merasa atau mereka tahu bahwa mereka punya wilayah, mereka punya kekuasaan, mereka punya rakyat, mereka punya wilayah, mereka punya bangsa, mereka punya budaya. Nah, karena itu saya ingin membicarakan bagaimana keadaan dan bangsa Dayak Iban yang tinggal di rumah panjang pada zaman pemerintahan Belanda terdahulu. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita menyebut pemerintahan,
berarti ada kekuasaan dia, ada penguasanya. Kalau dia menganggap dirinya sebagai penguasa atau pemerintahan, maka dia punya wilayah kekuasaannya. Dan apabila dia punya wilayah kekuasaannya, kalau kita menyebut keadaan seperti itu, berarti kita di bawah kekuasaan penjajah. Undang-undang yang digunakan, aturan digunakan, sama dengan undang-undang penjajah. Jadi mereka mengatur kita, mengendalikan kita, menguasai kita dengan undang-undang yang mereka buat. Mungkin itu bisa menjadi pandangan kita sekarang atau terdahulu, tapi nanti saya akan kemukakan sedikit bahwa walaupun mereka punya undang-undang sendiri, mereka punya aturan sendiri, mereka punya pemerintah sendiri, tapi mereka, Belanda, mengaku wilayah kita, mengaku pemerintah kita, mengaku bangsa kita, mengaku budaya kita. Artinya apa? Bahwa dia juga harus tunduk kepada kekuasaan yang ada di wilayah kita. Dan kekuasaan kita pun itu bukan diberi oleh orang Belanda, oleh pemerintah Belanda. Tapi kekuasaan itu adalah turun-temurun dari kakek nenek kita terdahulu sampai sekarang. Maka saya sendiri apakah pernah merasa dijajah? Saya tidak pernahlah merasa dirinya saya kena jajah oleh mereka. Tapi mereka sendiri yang merasa dirinya menjajah. Itu mungkin dalam perasaan dia. Karena apakah ada kuasa manusia menjajah sama manusia? Kalau manusia berani menjajah sesama manusia, berarti dia bukan manusia. Karena manusia tidak boleh menjajah sesama manusia. Yang ada adalah bagaimana manusia menjalankan kekuasaannya dengan baik, dengan memperhatikan sesama manusia, bahwa satu di antara lainnya adalah sesama manusia. Karena itu kekuasaan dijalankan dengan memperhatikan bahwa kita sebagai sesama manusia. Nah, di Rumah Panjang pada saat itu, pada zaman pemerintahan Belanda, dan saya juga mendapat informasi dari orang-orang tua yang mereka pada saat itu melihat pemerintahan Belanda yang berada di kecamatan atau di tempat tertentu di ibu kota kecamatan atau di tempat-tempat tertentu. Misalnya di Kabupaten Kapuas Hulu. Kita bisa melihat di Simitau. Itu ada pemerintahan Belanda. Di Simitau dulu dia menguasai Simitau, kemudian Lanjak atau Batang Lupar, Badau, Empanang. Belum ada Puring. Dan mungkin dia ke Sejiram, Seberuang, Simitau sendiri, Selimbau. Kemudian mungkin dia naik lagi ke hulu sampai batas Jonggong dan Bunut. Atau batas Jonggong dan Bunut. Nah, selebihnya ke hulu itu di bawah Tosibau. Nah, orang menyebutnya dulu Kontler. Jadi dia di Simitau. Jadi mungkin dia, kalau kita perhatikan sekarang, dia pada peringkat di bawah bupati sedikit. Atau dia bupati pada zaman Belanda. Menguasai beberapa kecamatan. Nah, pada saat itu, bagaimana keadaan Rumah Panjang, orang Iban, di mana letaknya? Kita tahu di daerah perbatasan, baik di Badau, di Empanang, di Lanjak, dan di benua Martinos. Saya melihat
bahwa antar kecamatan seperti itu ada jalan. Saya tidak tahu apa nama zaman Belanda dulu, apakah kecamatan atau tidak kecamatan. Tapi saya melihat ada jalan. Disebut jalan Belanda. Bekas-bekas cangkul buatan tangan manusia. Jadi mereka membuat jalan itu dengan cara menyangkulnya. Saya melihat masih kelihatan bekas cangkulnya itu. Tebing-tebing bukit yang mereka cangkul supaya jalannya agak rata sedikit untuk memudahkan jalan kaki dari satu tempat ke satu tempat. Jadi saya ambil contoh di Nangakanto, dia menuju ke Badau, Badau menuju ke Lanjak, Lanjak menuju ke Benua Martinus. Jadi berapa kilo jarak jalan yang dibuat itu dengan cara menyangkulnya. Jadi kalau kita perhatikan, kalau seandainya kita melihat jalan dari Nangakanto sampai ke Benua Martinus, mungkin itu mau ratusan kilo. Bisa 130 kilo atau 140 kilo. Bisa 150 kilo. Itulah jalan, disebut jalan Belanda. Jadi kalau kita memperhatikan sekarang, jalan utama lah itu, jalan utama. Siapa yang membuat jalan Belanda pada saat itu? Jelaslah masyarakat yang tinggal di rumah-rumah panjang. Dan sewaktu mereka mengerjakan, membuat jalan pada zaman Belanda yang dipimpin oleh pemerintah Belanda pada saat itu, saya tidak mendengar mereka mendapat upah. Justru mereka membuat bekal tersendiri untuk membuat jalan, membantu pemerintah Belanda membuat jalan, membantu supaya rakyat mereka mudah berjalan atau bepergian ke suatu tempat, ke tempat lain dengan mudah. Tidak lagi melewati hutan yang tanpa ada bekas jalannya. Nah, mereka lah membuat jalan itu di bawah kekuasaan pemerintahan Belanda dengan cara mencangkulnya. Saya tidak tahu berapa lama mereka membuat jalan itu. Tapi yang jelas, yang buat jalan itu adalah orang kita yang tinggal di rumah-rumah panjang yang dikerahkan oleh Belanda tanpa ada gaji. Bekal bawa sendiri dari rumah, dari tempat masing-masing. Jadi, kalau cara-cara seperti ini, apakah bagus atau tidak bagus? Saya tidak mau menilai ya. Yang jelas, mereka bekerja dengan sekuat tenaga. Bagaimana supaya ada jalan yang bisa memudahkan bagi rakyat, bagi pemerintah, bagi pejabat untuk melihat, memantau daripada keadaan rakyat mereka yang ada di rumah panjang, atau bagi pejabat yang ada di rumah panjang untuk pergi ke ibu kota kecamatan, rapat bertemu dengan pejabat-pejabat Belanda, mendengarkan mereka, pejabat-pejabat Belanda, mendengarkan arahan mereka, apa arahan mereka bagi pejabat-pejabat yang tinggal di rumah panjang. Zaman dulu, pemerintahan Belanda, kalau saya mendengar dari orang-orang tua, di bawah rumah panjang, di samping rumah panjang, mereka bersihkan. Keadaannya bersih. Tidak ada lagi berkeliaran binatang-binatang peliharaan. Jadi itu apa maksudnya?
supaya kehidupan mereka baik, bersih, sehat. Jadi pada zaman dulu pun pemerintah Belanda sudah mulai memberitahu masyarakat yang ada di Rumah Panjang cara hidup bersih. Itu yang pertama dari segi kebersihan mereka dan dari segi transportasi mereka. Jalan tadi telah tersedia. Jalan yang dibuat itu adalah jalan utama. Jalan utama. Kita menyebutnya jalan besar. Belum lagi membuat jalan menuju ke satu rumah panjang. Saya mendengar cerita bahwa rumah-rumah panjang tertentu atau beberapa rumah panjang tidak lagi atau tidak berada di dekat jalan besar tadi atau di jalan utama tadi. Dia jauh. Bisa 1 hari dari jalan besar menuju ke rumah-rumah panjang yang di atas bukit atau di atas gunung. Ini menyulitkan bagi pemerintah Belanda untuk mengendalikannya, untuk memonitornya, dan untuk melihatnya apabila ada kejadian-kejadian yang berlaku di rumah panjang yang jauh dari jalan besar tadi. Kesulitan mereka tidak mendapat informasi yang cepat, mereka tidak cepat bisa menolong masyarakat dengan cepat karena dia jauh di hulu sungai atau di bukit, di gunung. Nah, oleh sebab itu, pemerintah Belanda meminta kepada seluruh pemuka-pemuka yang ada di rumah panjang, yang jauh dari jalan raya tadi, mengajak, memberitahu rakyatnya, pindah dekat ke jalan raya, jalan besar. Tidaklah dekat, sedemikian dekat, tetapi mungkin ada sekitar 3 atau 4 kilo atau 5 kilo dari jalan besar ke jalan menuju dari jalan besar sampai ke rumah panjang, menuju ke rumah panjang dengan jalan yang agak kecil. Nah, jalan itu pun dibuat sendiri oleh orang-orang kampung menuju ke rumah satu-satu yang agak masuk ke dalam. Tetapi ada juga rumah panjang yang memang dekat jalan besar atau jalan raya. Ada tertentu rumah panjangnya. Kalau kita perhatikan demikian, maka masyarakat atau orang kampung yang tidak punya wilayah yang berada di dekat jalan raya tadi, maka mereka akan sulit pindah. Nah, disinilah Belanda meminta kepada pemuka-pemuka masyarakat sebagai pemilik wilayah yang ada di dekat jalan besar, jalan raya, untuk membagikan kepada masyarakat yang akan dipindahkan ke dekat rumah panjang. Jadi orang tua dulu menyebutnya adalah pindah ke dekat jalan raya, pindah zaman raja. Artinya raja yang menyuruh mereka pindah. Pemerintah yang menyuruh mereka pindah dekat ke jalan raya. Nah, makanya rumah-rumah panjang yang jauh di hulu sungai, yang mungkin jalannya bisa 1 hari lebih baru sampai ke jalan raya, dipindahkan agak dekat ke jalan raya oleh pemerintah Belanda, oleh raja. Disebut itu diminta raja pindah. Untung saja masyarakat kita yang berhampiran, yang berdekatan, bersedia untuk membagikan dan memberikan wilayah mereka bagi tempat tinggal, bagi mereka atau masyarakat
yang akan dipindahkan dari jauh pedalaman dekat ke jalan raya. Sebenarnya itulah kita melihat bahwa pada zaman Belanda pun bangsa kita ini, baik itu bangsa Iban dan bangsa Taman atau Benuaka, dia telah bersama-sama untuk berbagi, memberi wilayah tanah kepada sesama bangsa mereka. Itu aturan yang disampaikan oleh pemerintah Belanda. Kita tahu apakah kita boleh menolak atau membangkang daripada perintah Belanda seperti itu, perintah raja. Kemungkinan tidaklah berani bagi pemuka-pemuka atau pejabat-pejabat masyarakat pada saat itu. Nah, sejarah seperti ini, keadaan seperti ini, itu mesti mengajarkan kita bagi bangsa Iban yang jauh di pedalaman, pindah ke dekat jalan raya, yang kita sama tahu bahwa jalan raya itu adalah dimiliki oleh saudara kita, Taman Balok, bangsa Benuaka, saudara kita. Jadi ini yang saya sebut dari dulu. Jangan sampai kita tidak ingat sejarah. Karena kita mendapatkan wilayah dari pengasihan dan pemberian mereka. Walaupun kelihatannya macam dipaksa oleh pemerintah Belanda. Tapi sekarang, kalau ini diingatkan kita, maka kita mesti sama-sama bersatu untuk maju bersama-sama dalam hal mengembangkan wilayah kita, dalam hal mengembangkan budaya kita, memperkuat lagi persatuan dan kesatuan kita, saling membuka kita supaya kita lebih erat lagi dalam bekerja sama untuk memajukan bangsa kita yang ada di daerah perbatasan, utamanya di 5 kecamatan tadi. Karena kita tahu bahwa zaman dulu pun mereka telah bersama-sama untuk mempertahankan daerah perbatasan. Dulu namanya adalah mempertahankan benua, mempertahankan wilayah dan bangsa. Ada sedikit pada saat itu gangguan atau ada kejadian antara kita dengan Malaysia yang disebut dengan konfrontasi. Makanya baik dari Taman Benuaka, bangsa Malo, bangsa Iban, ada peran untuk mempertahankan wilayah mereka masing-masing. Artinya kita tidak lari dari wilayah kita. Bagi pemerintah Belanda yang memindahkan penduduk dari wilayah yang jauh, dekatkan ke jalan raya, supaya mereka, pemerintah, bisa melihat, bisa memberi layanan tertentu. Katakanlah layanan pendidikan. Paling tidak mereka memberi tunjuk ajar. Memang belum adalah gedung-gedung sekolah, tapi paling tidak mereka memberi tunjuk ajar bagaimana kehidupan selayaknya. Kehidupan yang mulai bersih, kehidupan yang secara bersama-sama sudah mulai menetap. Bagaimana mengendalikan pemerintahan, bagaimana mengatur rakyat, bagaimana menjaga wilayah tanah, bagaimana mengatur wilayah apabila ada persengketaan. Nah itulah diatur oleh ketua-ketua kampung pada saat itu, oleh Pati Temenggung, yang di bawah monitor pemerintahan Belanda. Jadi pemerintah Belanda
memindahkan orang-orang kita yang tinggal di pedalaman, di kampung-kampung, di hutan, dekatkan jalan raya, supaya mereka bisa lebih melihat, lebih mengerti, lebih paham bagaimana berhubungan satu dengan yang lain, bagaimana berhubungan dengan pemerintah, bagaimana cara mengurus dan memajukan rakyat bekerja sama dengan pemerintah, bagaimana menguatkan lembaga-lembaga adat yang ada, yang diakui pemerintah. Nah, makanya dulu kalau kita perhatikan, kalau zaman pemerintah Belanda dulu, Patih itu diangkat pemerintah Belanda. Tapi kalau Temenggung, itu diangkat bukan oleh pemerintah Belanda, tapi diangkat oleh orang Pangkau, yang diikuti oleh kita sampai sekarang. Temenggung diangkat orang Pangkau, kemudian kita mengangkatnya sekarang. Tapi Patih diangkat perintah Belanda. Hanya pada saat itu, Patih boleh dibuat Temenggung. Artinya kita sudah ada Temenggung terdahulu, baru ada Patih. Dulu tuan rumah memang telah ada. Setiap rumah panjang itu pasti ada tuan rumahnya. Nah, pemerintah Belanda pada saat itu, dia mendekatkan layanan mereka. Untuk apa sebenarnya? Supaya keberadaan rumah panjang itu bertahan. Adat istiadat bertahan. Wilayah bertahan. Pejabat-pejabat atau pemimpin-pemimpin kita, apakah Patih, Temenggung, tuan rumah, bertahan. Seni budaya bertahan. Bahasa bertahan. Makanya sewaktu kita mengatur wilayah dan tanah antara rumah panjang satu dengan lain, dia menggunakan bahasa daerah. Dia bicara bahasa daerah. Misalnya bentuk-bentuk atau barang-barang yang digunakan untuk adat istiadat atau untuk hukum, menggunakan bahasa kita, bahasa sendiri, menggunakan material yang tersebut. Ada pakai tempayan, ada pakai piring, ada juga pakai telur untuk hukumannya. Ada tempayan, ada piring, bisa saja gong. Ada juga binatang, misalnya babi dan ayam. Bertahan. Nah, barang-barang seperti itu bertahan sampai sekarang kah? Tidak. Nah, inilah pentingnya tata cara yang digunakan oleh kakek nenek kita dulu yang betul dalam hal menyelesaikan perkara-perkara yang dulu dilaksanakan, yang betul, yang baik, apakah sekarang masih dilaksanakan atau tidak. So, jangan sampai semua yang berlaku di rumah panjang, keputusannya, pengaturannya, diberikan kepada pihak lain. Tidak boleh. Tanah, adat istiadat, wilayah, pengaturan adat, perkara-perkara batas, itu menurut saya diselesaikan sendiri di kampung-kampung. Karena itu telah dijalankan lama oleh bangsa kita, bangsa Dayak Iban ini. Boleh dipakai sampai sekarang, boleh digunakan. Jadi jangan berharap banyak, jangan menyerahkan keputusan kepada pihak tertentu. Yang bisa kita selesaikan dengan cara yang bijak, yang baik, yang diajar oleh kakek nenek kita terdahulu, yang kita terapkan secara turun-temurun. Jadi pada zaman pemerintahan Belanda itu,
keberadaan rumah panjang diakui, pejabat-pejabat Patih Temenggung di rumah diakui, wilayah diakui, adat diakui, hukum-hukum yang berlaku di rumah panjang diakui. Jadi jangan kita membuangnya. Jangan kita membuang adat kita. Jangan kita membuat tata cara menyelesaikan perkara-perkara di rumah panjang, wilayah, atau pernikahan, perselisihan, dan seterusnya. Diselesaikan sendiri oleh kita. Artinya kita punya sendiri. Sebab zaman dulu, zaman kakek nenek kita, dia punya pemerintahan tersendiri. Dia punya pemerintahan sendiri, punya wilayah sendiri, punya pejabat tersendiri, punya lembaga tersendiri, punya rakyat tersendiri. Mereka tidak pernah meminta bantuan kemanapun dalam menyelesaikan perkara-perkara mereka. Di intern mereka sendiri. Mungkin bisa juga mereka selesaikan dengan suku-suku lain yang berdekatan. Tapi sekarang dengan suku manapun, terutama dengan benua K, dia telah bersama-sama. Karena mereka berhampiran wilayah tempat tinggal. Adatnya mungkin mereka sama-sama melihat dan menghormati. Demikian juga bangsa laut atau bangsa Melayu menyadai karena berdekatan tempat tinggal. Ini saling menghormati dan menghargai. Jangan sampai adat pada suatu suku bangsa hilang, sejarahnya hilang, bahasanya hilang, sehingga kita mengikut adat orang, bahasa orang, tata cara orang dalam menyelesaikan perkara-perkara yang berlaku kehidupan masyarakat yang ada di rumah panjang. Inilah pentingnya keberadaan rumah panjang. Jadi, keberadaan rumah panjang, lembaga rumah panjang, pejabat atau pemimpin rumah panjang, masyarakat di rumah panjang, wilayah yang ada di rumah panjang itu, dari dulu sampai sekarang ada dan tertera. Ada dan tertera. Jadi, dia tidak hilang. Sekarang ada pemerintahan Indonesia, ya, tapi wilayah kita punya. Ada di situ. Kita hidup di negara Indonesia, ya, pasti. Kita juga akan bersama-sama berkontribusi untuk membangun. Tetapi ingat bahwa sebelum Indonesia merdeka, kita telah ada dulu di wilayah kita. Dengan aturan tata hidup kita, wilayah kita, lembaga kita, pemimpin kita, pejabat-pejabat kita telah ada. Jadi sekarang mesti ada sinkronisasi dan tidak boleh saling menjatuhkan. Karena sesama mempunyai kedudukan yang sama. Mempunyai kedudukan yang sama. Bahwa kita merdeka membawa ikutan wilayah kita, bangsa kita, adat istiadat dan budaya kita, pejabat kita atau pemimpin kita, rakyat kita, bergabung menjadi satu negara Indonesia. Dan Undang-Undang Dasar memberi tahu semasih ada wilayah, semasih ada budaya, semasih ada bahasa, semasih ada lembaga, semasih ada adat istiadat, harus diakui. Dan telah disebut di Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar telah menyebut, telah mengakui, telah menyebut semasih adat istiadat ada, wilayah ada, bahasa ada, bangsa ada, budaya ada, wilayah ada. Dia harus diakui. Tidak boleh dipadamkan dan tidak boleh ditutup-tutupi. Nah, karena itu penghargaan bagi budaya, bagi bangsa, bagi wilayah itu harus dijalankan. Supaya tidak ada lagi suatu suku bangsa yang boleh menjadi penjajah bagi suku bangsa lainnya
yang sama-sama hidup di Indonesia ini. Nah, karena itu saya pesan kepada kita, Dayak-Dayak Iban, bangsa Iban, mesti memahamilah sejarah kita, supaya sewaktu nanti ada pembahasan, kita beri penjelasan yang baik, yang betul kepada para pihak yang akan mengetahui, yang akan menyiasat, yang akan meneliti, atau juga kemungkinan ada kebijakan terbaru nanti yang menyangkut paut dengan wilayah kita, dengan bangsa kita, dengan lembaga kita. Dia mesti kebijakan yang berpondasi kepada Undang-Undang Dasar tadi, yaitu pengakuan dan penghargaan. Demikianlah hal ini yang dapat saya sampaikan. Bahwa Rumah Panjang dari dulu, kelembagaannya, pejabatnya, fungsionaris adatnya, tua-tua adatnya, rakyatnya, bahasanya, budayanya masih bertahan. Semoga kita terus bertahan dalam pertolongan dan naungan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sekian. Terima kasih.